Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa pengakuan secara pribadi. Dan bersama-sama kita mengaku doa pengakuan dosa. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman penyegar iman Matius 6 ayat 33 sampai 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mari kita doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus, sebab
ayat 8 sampai 15. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama dengan seluruh orang percaya di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Epistel dari Filipi 3 ayat 4 sampai 14. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirianku terhadap hukum Taurat, orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati.
Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Warta jemaat, kita pada Minggu 18 Oktober adalah sebagai berikut. Pimpinan jemaat, pengurus jemaat Immanuel Banjarmasin mengucapkan selamat beribadah. Jika belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, kami membuka pintu sehingga kita dapat beribadah pada minggu depan di tempat ini. Panitia kebaktian pada minggu ini ibadah umum ragawi offline di gereja dilayani oleh Evangelis Jaka Sianipan. Ibadah gereja kita disiarkan melalui online, FB dan YouTube GMI Immanuel Banjarmasin. Mari kita sharekan demi kemuliaan nama Tuhan. Konferensi resort pada hari Jumat tanggal 30 Oktober dilakukan via Zoom. Dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi dalam rangka pertumbuhan gereja kita, Bapak Ibu mempunyai kenalan atau anggota, tetangga, saudara yang tidak jelas status keanggotaan gerejanya, yang belum percaya dan dibaptis atau CD dan memerlukan doa kunjungan, dapat menghubungi Bapak Pendeta. Jemaat yang berulang tahun di bulan Oktober adalah Gabriela Luna dan Ibu Sari Oktarina. Persekutuan doa pada hari Kamis pukul 8 di gereja. Dari seksi sekolah minggu ada Rabu Gembira atau kelas meeting anak dilakukan pukul 5 sore sampai 5.30 via WA online. Komisi Pendidikan Agama Kristen Katekisasi CD pada Jumat ini digabung pada minggu depan. Pokok doa, syafaat dan bacaan Alkitab mari kita lakukan dengan semangat sebagai tanda kita mencintai firman-Nya dan gerejanya. Tertera persembahan dan total anggota yang beribadah sebanyak 27 orang dan persembahan 730.000 rupiah. Pelayan firman hari ini Evangelis Jaka Sianipar dan minggu depan oleh Bapak Pendeta James Damani. Mari kita bersama-sama melayani Tuhan lewat para pelayan dan turut serta dalam ibadah. Kita akan berdoa syafaat, naikkan pujian bagi Dia yang memiliki gereja, memiliki dunia, ya Khalik semesta. Ya Khalik semesta, umat-Mu tolonglah memuji-Mu, Bapa yang mulia.
Kami mengucap syukur berterima kasih ya Bapa di surga, oleh karena anugerah dan pemeliharaan-Mu bagi kami, sehingga pada minggu ini kami dapat beribadah, dan juga di berbagai tempat kami dapat mengalami kasih karunia Tuhan, oleh karena pemeliharaan yang ajaib daripada-Mu ya Bapa. Saat ini kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan untuk misi dan gereja di seluruh dunia. Berkatilah ya Tuhan, dan topang sehingga gereja dengan cara online atau dengan berbagai cara tetap melakukan tugas dan fungsi gereja yang adalah tubuh-Mu di dunia ini ya Bapa, sehingga penginjilan dapat terlaksana dengan penuh gairah, karena kami mengasihi Kristus dan mengasihi orang-orang di tengah dunia ini. Kami berdoa menyerahkan penginjilan di Rusia dan India, berkati. Kami juga berdoa menyerahkan gereja-gereja Tuhan di Indonesia, khususnya penginjilan terus disebarluaskan, digalakkan, dilakukan sebagai gaya hidup orang percaya. Kami menyerahkan untuk PGI, Tuhan memberkati, dan juga lembaga-lembaga gereja lainnya. Kami berdoa secara khusus penginjilan di Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Banjarmasin, agar banyak jiwa dimenangkan bagi Kristus dan semua orang percaya melakukan gaya hidup Kristus di tengah dunia ini dan melakukan penginjilan secara terus-menerus. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa menyerahkan presiden, Tuhan memberkati, wapres, dan juga kabinet, para pemerintah, gubernur, bupati, camat, dan semua aparatur negara, TNI Polri. Berkatilah mereka bersatu hati memberantas korupsi, memberantas teroris dan radikalisme agama. Kami berdoa kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, roh pemecah belah di negara kami ini dihancurkan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk virus wabah corona ini Tuhan, agar kiranya belas kasih-Mu menolong supaya semua sehat dan virus ini hanya dari dunia ini. Berkati vaksin yang sudah ditemukan yang akan diuji cobakan dan dipakai sebagai sarana kesembuhan. Berkati para penemu, dan kami berdoa agar semua di dunia ini bersatu bergotong royong untuk menyelesaikan segala yang berkaitan dengan wabah corona ini. Kami berdoa Bapa untuk keadaan di negara kami belakangan ini. Masyarakat agar menanggapi secara positif Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, agar kiranya kami melihat itu sebagai cara Tuhan memberkati negara dan bangsa kami ini, khususnya Tuhan pemerintah, untuk menciptakan sesuatu yang positif bagi ketenagakerjaan yang mengatur tentang cipta kerja. Tuhan berkatilah ya Tuhan pelaksanaan undang-undang ini. Kami juga berdoa bagi mereka yang belum memahami undang-undang cipta kerja ini, supaya mereka Tuhan berikan hati ataupun kecerdasan mempelajari undang-undang ini. Segala kuasa yang akan membuat perpecahan melalui undang-undang ini, melalui demonstrasi yang anarkis, biar dihancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Tuhan berbelas kasih-Mu untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa juga menyerahkan dari wilayah 1, 2 dan kota pengembangan sementara. Kami berdoa agar kiranya keputusan-keputusan kota di ketiga wilayah ini terlaksana dengan baik. Kami menyerahkan Tuhan dalam tangan kuasa-Mu misi dan visi dari KMI secara keseluruhan, agar ada penjangkauan dan perintisan pos-pos penginjilan yang baru. Kami juga berdoa menyerahkan distrik 3 wilayah 2, misi Borneo secara khusus, pimpinan dan pengurus distrik 3, berkati Tuhan. Kami menyerahkan dan mempertaruhkan dalam tangan kuasa-Mu GMI Manuel Banjarmasin. Kami berdoa buat pertumbuhan dan pertambahan jemaat di tempat ini. Segala upaya pelayanan program yang dicanangkan, Kau memberkati Tuhan, menjadi satu tekad membawa jiwa yang baru kepada Kristus. Berkatilah usaha dan pekerjaan serta bisnis jemaat, dan juga ibadah di gereja dan di rumah. Anak-anak yang sedang sekolah,
jemaat yang berulang tahun pada bulan ini, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu sukacita dan pemeliharaan Tuhan kepada Gabriela Luna Tampu Bolon dan Ibu Sari Oktarina. Juga kami menyerahkan Tuhan untuk lokasi GMI yang permanen ataupun gedung ataupun bangunan gereja GMI Immanuel di tempat ini, serta kebutuhan-kebutuhan operasional gereja, baik kebutuhan 1 unit komputer atau laptop untuk operasional gereja. Tolonglah Bapa supaya tersedia dengan cara-Mu yang ajaib. Juga kami menyerahkan dan mempertaruhkan serta kendaraan operasional mobil untuk pos ini, agar kiranya tidak mengganggu oleh cuaca dalam pelayanan gereja. Secara khusus untuk yang sakit Ibu Novia Daud, kami doakan supaya lawatan-Mu menyembuhkan ibu kami ini. Juga Ibu Rizka Mekti yang radang usus dirawat di Rumah Sakit Bayangkara supaya sembuh. Secara khusus kami berdoa menyerahkan saudara kami Evan Migam yang bertugas di Tabalong. Berkati Tuhan supaya dia berani bersaksi, dan tolonglah dia supaya masa depannya di dalam pekerjaan sebagai PNS menjadi saksi Kristus yang luar biasa di komunitas orang-orang di Tabalong. Kami serahkan secara khusus Bapa di sorga untuk pemulihan Ibu Ewet, sembuhkan dan lawat, tolong dia, berikan terus Roh-Mu bekerja dalam hidupnya. Kesehatan dan pekerjaan Ibu Sarah, Ibu Moni, dan anaknya saudara kami Leni. Misi penginjilan anak-anak Kristen di Pegunungan Meratus dan Yayasan Peduli Meratus kami terus doakan supaya terlaksana dan menjangkau, membawa mereka kepada Kristus. Secara khusus Kongres GMI Grace tanggal 30 Oktober via Zoom, berkati Tuhan. Pengajuan program dan juga pengesahan RAPBG untuk tahun 2020-2021. Kami percaya kuasa Tuhan menolong sehingga terjadi terus terobosan-terobosan di Kongres GMI Grace Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tuhan, kami menyerahkan dan mempertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk saudara kami yang mengalami lemah tubuh. Berkatilah Tuhan supaya mengalami kesembuhan. Kami berdoa menyerahkan Bapak Royke Pulumayu yang berlayar menuju Cirebon. Tuhan memberkati. Juga istri anaknya yang sedang berada di kampung di Kalimantan Tengah. Tuhan berkati mereka. Kami menyerahkan ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan, dan kami percaya kuasa Tuhan menolong Bapak Pulumayu hidup dalam Kristus sekalipun dia berjauhan dengan keluarga sebagai pelayar, kapten kapal. Tuhan memberkati. Kami mengucap syukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami semua. Kami berdoa buat Ibu Riz, Tuhan memberkati dalam pekerjaannya, dan juga Bapak Wahyudi serta Bapak Reinhard Duku, dan juga jemaat-jemaat yang terus mengalami kasih karunia di tempat ini. Terima kasih Bapak di surga. Tuhan juga memberkati Ibu Iwa, kesembuhan pergelangan kakinya, dan juga Ibu Eliana Migam. Tuhan menolong dan menopang. Kami serahkan Ibu Eliana Migam dalam kesembuhannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menerima firman Tuhan. Kita naikkan pujian kita dari nyanyian Rohani Metodis nomor 72. Nyanyikan lagu yang baru. Firman yang hidup.
Kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami menyerahkan diri kami dalam tangan kuasa-Mu, ya Bapa. Kami berdoa agar kuasa dan pemeliharaan-Mu terjadi dan terus menopang kami mengerti kedalaman firman-Mu. Tolonglah kami Bapa, sehingga firman-Mu menjadi hidup dan membuat kami mengalami kasih karunia-Mu. Dan kami terus Engkau mampukan mendemonstrasikan hidup yang dipimpin oleh Roh-Mu. Kami mengucap syukur buat kesempatan dan anugerah beribadah hari ini Bapa. Kami berdoa agar kuasa dan pemeliharaan-Mu terus menolong kami. Dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Perjanjian Baru, yaitu kitab 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Tetapi saya akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, sehingga kita mengerti kedalaman firman Tuhan dengan tema status sebagai anak-anak Allah. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah setiap mereka yang mendengarkan, merenungkan, tetapi juga mempraktekkan firman Tuhan ini dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Anak Allah sebagai status orang percaya. Tema ini mengingatkan kita hari ini, Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan, bahwa status kita sebagai anak-anak Allah pertama kita terima seperti status seorang anak karena dia lahir dari rahim seorang ibu, di keluarga atau di rumah, di tempat orang tersebut menjadi satu bagian keluarga. Bayi yang baru lahir tersebut menjadi bagian keluarga dari orang yang melahirkan tersebut. Tentunya bayi itu nggak bisa mandiri dari lahir sampai kemudian dia bisa menjadi mandiri sesuai dengan proses waktunya. Tidak berbeda jauh dengan setiap orang percaya sejak dia lahir baru di dalam Kristus yang dilahirkan oleh Roh Kudus, pekerjaan Tuhan dari atas, membuat dia menjadi bayi rohani. Ayat kedua tadi disebutkan demikian. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu saudaraku, bahwa orang percaya memposisikan diri sebagai bayi yang baru lahir dalam pertumbuhan rohaninya. Tidak ada kesempatan di sana mencuri satu kesombongan, kepongahan diri, dan menganggap tidak memerlukan pertumbuhan di dalam Tuhan.
Gambaran bayi yang baru lahir itu menunjukkan ketidakmampuan untuk mandiri. Bayi yang baru lahir sangat bergantung kepada pihak di luar dirinya, baik untuk menjaga, memelihara, memberi air susu, makan, minum, merawat, dan memberi kenyamanan. Tanpa pertolongan orang lain, terutama orang tuanya, ibunya, bayi sudah pasti tidak dapat bertahan hidup semenjak dia dilahirkan. Bayi sangat membutuhkan air susu ibu. Bayi membutuhkan penjagaan dan pemeliharaan dari ibunya, orang tuanya, keluarganya, dan orang-orang dekat. Dan intinya tidak ada bayi yang bisa mengurus dirinya ketika dia lahir. Dia membutuhkan orang lain. Dia bergantung sepenuhnya kepada orang lain atas dirinya. Satu gambaran yang dijelaskan firman Tuhan ini kepada kita, tatkala kita mengalami satu kelahiran yang baru, yang bukan jasmani, yang rohani di dalam Kristus, tidak ada kata otonom dalam diri kita. Hidup bersama dengan Kristus, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku, gambaran ini diberikan firman Tuhan kepada kita. Gambaran bayi yang baru lahir itu sangat tepat untuk menjelaskan kehidupan setiap orang Kristen. Menurut firman Tuhan ini kepada kita. Beberapa penyebabnya Bapak Ibu disebut demikian. Paling tidak ada 3. Yang pertama, sebab hidup bersama Tuhan adalah hidup yang bergantung kepadanya sepanjang masa, dan juga belajar bersamanya sampai maut menjemput, sampai dengan kita secara jasmani telah menanggalkan tubuh ini, atau dengan kata lain kita meninggal dunia. Tidak ada kata bagi kita sepanjang rentang hidup itu menyatakan diri kita adalah otonom dari Tuhan, tetapi justru kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada kata tamat dalam hidup kita mengenal Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku, baik dia baru lahir rohani sampai dengan mereka yang sudah dewasa rohani, semua harus bergantung kepada Tuhan. Jadi hidup dengan Tuhan itu bukan hanya kepentingan orang yang baru menjadi Kristen, baru lahir rohani, atau mereka yang baru menjadi warga gereja, tetapi milik semua orang, milik semua umat, milik semua mereka yang di dalam Kristus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sama seperti bayi rohani tadi. Harus bergantung. Bergantung dalam hal semangat. Sebab tanpa kuasa Roh yang bekerja dari Tuhan kepada setiap kita, maka semangat kita patah. Maka antusias kita sering menjadi antusias yang sewaktu-waktu menjadi semangat yang sementara, ditentukan oleh keadaan dan seterusnya. Tetapi ketika kita memahami hari ini bahwa kita digambarkan seperti bayi rohani, maka kebergantungan kita total kepada Tuhan tidak bisa ditawar-tawar, Bapak Ibu Saudaraku. Itulah sebabnya ketika kita bergantung total kepada Tuhan, Roh memimpin hidup kita, pikiran kita, hati kita, maka semangat kita semangat yang permanen, semangat yang terus-menerus bersama dengan Kristus. Apapun keadaannya, mau suka, mau duka, mau penderitaan, semangat mengikut Kristus dan bergantung total kepadanya.
Semua orang yang percaya bergantung sepenuhnya kepadanya di sepanjang zaman. Bila kita melihat atau merujuk ke perjanjian lama, banyak kisah yang menjelaskan kebergantungan total orang-orang percaya kepada Tuhan. Maka hari-hari ini kalau kita merasa Bapak Ibu tidak bergantung kepada Tuhan, itu merupakan satu spirit kesombongan. Yang seharusnya kita berkata kita terus bergantung kepadanya. Tanpa Dia kita tidak ada apa-apanya. Tanpa kuasa dan pemeliharaan Tuhan, kita tidak mempunyai satu apapun yang bisa kita andalkan di dunia ini. Di dalam kitab Yeremia, Bapak Ibu, saudaraku, dikatakan Yeremia 17 ayat 78, saya kutip satu bagian di sana, ayat 7. Dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kata mengandalkan ini juga sama dengan bergantung kepada Tuhan. Artinya hidupnya tidak mengandalkan dirinya sendiri. Memang secara pemikiran, secara kecerdasan, secara semangat kita mempunyai secara jasmani. Tetapi itu tidak akan pernah sempurna jikalau kita tidak mengikat, membungkus dengan kuasa di bawah otoritas Tuhan. Seperti apa contohnya Bapak Ibu? Misalnya kita mempunyai toko. Tentu membangun atau membuka toko ini, kita membuka apa yang mau kita jual, kita mempekerjakan pekerja, atau kita mengasih modal dan seterusnya dalam sirkulasi mengisi toko tersebut, memang merupakan satu manajemen dari pemikiran kita. Tetapi di balik itu semua ada roh yang bekerja, yaitu roh Tuhan, memberi inspirasi apa yang mau kita jual di toko ini, memberi inspirasi bagaimana kita menata pengelolaan, menyambut tamu, konsumen, dan seterusnya, menata kelola keuangan, mempekerjakan pekerja yang tepat, dan seterusnya. Bapak Ibu saudaraku, itulah yang disebut dengan mengandalkan Tuhan. Maka ketika kita membuka toko kan biasanya bawa undang pendeta dari gereja juga, supaya bisa didoakan. Dan secara rutin di toko itu ada persekutuan, ada doa. Dan secara rutin kita menaruh pengharapan kita pada Tuhan bahwa kemajuan toko ini adalah mutlak di tangan Tuhan. Jadi kalau suatu saat dia berkembang menjadi 2 toko, 3 toko, dan menjadi gerai yang besar, jangan curi kemuliaan Tuhan, tapi itu menjadi cara Tuhan membuat berkembang tokomu tersebut. Itulah yang disebut dengan bergantung sama Tuhan, atau menurut kitab Yeremia 17 ayat 7 tadi, mengandalkan Tuhan. Bagaimana sebaliknya Bapak Ibu, jikalau bangkrut itu toko? Karena kita sudah menyerahkan pada Tuhan, tidak ada kata penyesalan Bapak Ibu, bahkan sampai membuat kita stres, depresi, atau sampai bunuh diri. Sebab di awal kita sudah mendedikasikan ini untuk Tuhan, hidup, mati, sukses, bangkrut sekalipun, otoritas Tuhan. Kita hanya berkata soli Deo Gloria, segala kemuliaan nama Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, keuntungan daripada toko ini, jangan lupa ada bagian Tuhan di sana yang harus diserahkan ke gereja, ke rumah Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, jangan kadang-kadang toko kita berkembang dengan pesat, maju, rupiah demi rupiah masuk, 1 toko, 2 toko, 3 toko berkembang terus, tapi di rumah Tuhan terjadi kelaparan. Di rumah Tuhan terjadi kesulitan dan penderitaan hidup.
mesti kita ingat janji kita sebelumnya Bapak Ibu, bahwa ini untuk kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya kalau status kita sebagai anak-anak Allah, kita harus memahami kebergantungan ini. Perhatikan di rumah kita Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan. Jika kita buka lemari kita, lengkap di sana semua. Jika kita buka kulkas kita, lengkap di sana semua. Tapi kita juga harus memperhatikan gereja atau rumah Tuhan. Mengajarkan kita hari ini kalau kita bergantung kepada Tuhan, maka ada bagian Tuhan di sana. Tentu kita tidak mempersembahkan seperti lelucon orang Yahudi. Dan dia dalam lelucon orang Yahudi begini Bapak Ibu. Ya Tuhan, Engkau di atas, saya di bumi di bawah. Segala ini kepunyaanmu dan bukan kepunyaanku. Perhatikan Bapak Ibu, seolah-olah rendah hati. Maka hari ini saya akan mempersembahkan kepada Engkau berkarung-karung uang. Sebagai tanda saya taat kepada Engkau ya Tuhan, mempersembahkan kepada Engkau yang maha tinggi. Diambil karung uang. Dan semua yang ke atas ini milikmu ya Tuhan. Tetapi semua yang di dunia, yang ke bawah, milik saya. Engkau berikan. Maka dihamburkan uang itu ke atas. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami ini. Dilemparkan ke atas terus. Maka Bapak Ibu, seperti yang kita tahu, uang itu tidak hilang atau langsung naik ke surga. Sesuai dengan hukum gravitasi, dia akan turun dan mendarat ke tempat dia menghamburkan. Maka seorang Yahudi dalam anekdot itu berkata, terima kasih Tuhan, Engkau sudah ambil bagianmu, sekarang saya ambil bagian saya. Maka semua uang yang tadi dia kasih kepada Tuhan menurut dia, versi dia, sama jumlahnya yang dia terima, yang saat itu juga jatuh berhamburan di tanah. Tidak berkurang jumlahnya, tidak selembar pun naik ke surga. Bukan begitu Bapak Ibu yang dimaksud dengan mempersembahkan kepada Tuhan dari kita anak-anak Tuhan sebagai satu bentuk kita mengandalkan Tuhan. Tapi Tuhan menyuruh kita mempersembahkan ke rumah Tuhan. Memberikan segala dedikasi kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita perhatikan tekad kita, Bapak Ibu, saudaraku, apa-apa yang perlu untuk Tuhan. Ya. Kadang ada orang untuk makan, minum di restoran mahal ratus-ratus ribu. Bahkan kalau membuat satu pesta bisa jutaan. Tapi maaf, untuk Tuhan persembahan untuk 2.000 rupiah saja dia kesulitan. Dia mencari yang 1.000 rupiah, dia kasih ke kantong persembahan. Bahkan dia tidak pernah mempersembahkan persepuluhan yang diterima dari Tuhan. Bahkan tidak pernah berpikir mereka yang bekerja melayani Tuhan dan menyerahkan dirinya, apakah cukup hidupnya atau tidak. Apakah mereka bisa makan atau tidak hari ini? Apakah mereka bisa membeli gas? Dan seterusnya Bapak Ibu, saudaraku. Jadi berarti pada bagian ini kita belajar jikalau kita mengandalkan Tuhan dan kita dicukupkan oleh Tuhan, maka kita jangan lupa sebagai anak-anak Allah kita mempersembahkan itu bagi Tuhan. Yang kedua, setiap kehendak kita harus selalu menyesuaikan dengan rencana Tuhan. Setiap orang Kristen, Bapak Ibu, saudaraku, mengapa disebutkan
digambarkan seperti bayi yang baru lahir. Sebab bayi yang baru lahir tidak bisa membuat satu perencanaan dalam hidupnya. Selalu perencanaan orang di luar dirinya kepadanya. Misalnya, ibu ayahnya memakai baju kepada dia, baju kaos. Dia nggak bisa kuasa menolak, sebab itu yang terbaik menurut orang tuanya kepadanya. Dia tidak bisa menginginkan satu sepatu atau kaos kaki yang terbaik menurut dia, sebab dia bayi. Demikian dengan kita, Bapak Ibu. Setiap kehendak kita harus selalu menyesuaikan dengan rencana Tuhan. Tuhan sudah menyediakan rencana yang baik kepada setiap orang, termasuk saya dan Bapak Ibu, saudara sekalian. Rencana itu sangat baik untuk hidup dan masuk dalam rancangannya yang baik itu. Setiap orang percaya membutuhkan komunikasi yang baik dengannya. Hubungan yang harmonis seperti hubungan orang tua dengan anaknya. Tuhan sudah menciptakan atas setiap kita satu rancangan hidup yang baik. Dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, bahkan sampai kitab Wahyu disebutkan satu bagian bagi kita, Bapak Ibu, kita simpulkan. Semua rancangan yang baik yang Tuhan ciptakan itu bukan satu kebetulan. Dia telah mempersiapkan yang baik atas setiap kita. Dia telah memikirkan yang baik atas kita, Bapak Ibu, saudaraku. Bahkan lebih tepat lagi disebutkan Tuhan lebih berkepentingan atas hidup kita daripada kita sendiri. Tuhan lebih berkepentingan atas hidup kita. Itulah sebabnya Dia merancang yang baik kepada semua orang, Bapak Ibu, saudaraku. Di dalam kitab Yeremia 29, saya mengutip, Bapak Ibu, satu firman Tuhan tentang rancangan Tuhan yang baik ini kepada semua orang. Dikatakan, Bapak Ibu, di dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku itu artinya di sini Tuhan ya, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Pada waktu itu dalam konteks bangsa Israel yang akan dibuang, tetapi juga pada kita dalam konteks saat ini dengan latar belakang atau keadaan apapun juga. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Pada bagian ini, Bapak Ibu saudaraku, Tuhan dikatakan telah membuat satu rancangan yang baik dan bukan hanya membuat mengetahui. Tapi tentu bangsa Israel pada waktu permulaan tidak memahami kenapa mereka harus dibuang. Dan kemudian 40 tahun di pembuangan itu bagaimana mereka mengalami pertolongan Tuhan ternyata di sana. Gambaran kitab Yeskel memberikan kita
pemahaman bahwa mereka bisa melakukan aktivitas seperti firman Tuhan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana engkau kubuang. Berarti ada rancangan Tuhan, sekalipun ke dalam pembuangan itu ada rancangan Tuhan yang terbaik, penyelamatan bangsa Israel. Kemudian ada 2 kali gelombang sesudahnya mereka balik ke Israel, di Yerusalem, sampai membangun kembali tembok itu pada zaman Esra dan juga Bupati Nehemia. Satu gambaran perjanjian lama yang menjelaskan kepada kita bahwa rancangan yang telah Tuhan sediakan dan berikan kepada kita, rancangan damai sejahtera, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak ada rancangan Tuhan yang membuat kita kesulitan, penderitaan atau mati, tetapi justru membuat kita harus bergantung dan dekat dengan Tuhan. Ketiga, kehidupan setiap Kristen digambarkan sebagai bayi yang baru lahir, yaitu agar secara aktual hidup di dalam ketulusan. Mengapa orang harus bergantung kepada Tuhan? Digambarkan seperti bayi yang baru lahir, yaitu agar hidup tulus, Bapak Ibu Saudaraku. Saya melihat di ayat 1 tadi, satu penjelasan yang dinyatakan firman Tuhan, 1 Petrus 2 ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Kira-kira Bapak Ibu Saudaraku, bayi yang baru lahir bisa nggak melakukan kejahatan secara ragawi atau jasmani? Bisa nggak dia melakukan tipu muslihat? Orang berbicara saja belum bisa. Bisa nggak dia melakukan kemunafikan? Apa yang dia pikirkan, apa yang di hatinya, apa yang dikatakan berbeda. Bisa nggak dia melakukan kedengkian, ketidaksukaan, atau fitnah? Dia tidak bisa kemana-mana kecuali di tempat di mana ditaruh, ya sampai di situ saja. Kenapa ayat 1 ini digambarkan, Bapak Ibu, dibuang dengan mengumpamakan seperti bayi yang baru lahir? Karena secara jasmani, bayi yang baru lahir tidak bisa melakukan kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, fitnah. Secara jasmani dia tidak punya kemampuan untuk melakukan itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan menginginkan setiap kita seperti bayi yang baru lahir dalam hal kejahatan itu tadi. Tidak mempunyai kemampuan atau lumpuh, tidak mampu kita melakukan kejahatan itu seperti bayi. Tujuannya adalah agar bertumbuh menjadi pribadi dewasa, rohani, dan beroleh keselamatan. Ayat yang kedua tadi. Inilah penjelasan firman Tuhan kepada kita hari ini dengan tema status sebagai anak-anak Allah. Status sebagai anak-anak Allah secara khusus sebagai bayi yang baru lahir, yang kita terima melalui kelahiran baru kita di dalam Yesus. Yohanes 1 ayat 12 mengingatkan setiap kita untuk selalu menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang terbesar dan menjadi tujuan utama dalam hidup kita, Bapak Ibu. Terbesar dan menjadi yang utama. Yang lain itu sekunder, yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Mempunyai uang itu penting, sebab tidak mungkin kita hidup tanpa uang. Tapi motif di balik uang itu jangan sampai ada yang lain kecuali kita menyenangkan Tuhan. Rumah itu penting, tapi jangan sampai di balik rumah itu motif kita untuk merajakan diri kita sendiri. Tapi untuk menundukkan diri kita, memuliakan Tuhan. Itulah yang disebut dengan terbesar dan menjadi tujuan utama dalam hidup kita, menempatkan Tuhan sebagai yang terbesar dalam hidup kita.
Hidup di dunia ini Bapak Ibu, saudaraku, disebutkan sementara dan singkat. Semua orang pernah mendengar kalimat ini. Tapi belum tentu semua orang mau mengisi hidup yang singkat dan sementara itu dengan makna kualitas yang tinggi. Selagi masih diberi kesempatan hidup di dunia, Tuhan menginginkan setiap kita meninggalkan jejak yang menyenangkan hatinya. Tinggalkanlah jejak yang menyenangkan hatinya. Turut serta di dalam rancangannya yang abadi. Dalam hal tugas gereja kita bersekutu, koinonia, berdiakonia, dan juga bermarturia, bersaksi tentang Kristus dalam hidup kita. Satu hal yang bisa kita praktekkan adalah kesetiaan kita beribadah kepadanya. Di masa pandemi COVID ini ada berbagai cara dilakukan gereja untuk memberi asupan rohani kepada jemaat, agar rohani jemaat tetap terjaga. Salah satunya melalui kiriman renungan, juga melalui ibadah online, YouTube, Facebook, dan macam-macam sarana yang disediakan, diupayakan oleh gereja. Mari kita gunakan itu sebagai waktu, sebagai satu kesempatan yang baik, menyenangkan Tuhan, menjadi satu kebutuhan kita sebagai bukti kebergantungan kita kepadanya. Jangan lupa juga Bapak Ibu, persembahan kita sebagai bukti bahwa kita telah mengalami kecukupan dari Tuhan. Ada orang Bapak Ibu semakin pandemik ini, dia sebut semakin banyak beribadah. Karena dari mana-mana bisa dia mendengar, menerima, dan mengikuti ibadah. Katanya. Tapi tidak dibuktikan dengan ketaatannya dalam persembahan yang kelihatan kepada gereja. Jangan lupa persembahkan persepuluhanmu ke rumah Tuhan di mana engkau menjadi anggota gereja. Persembahkan ucapan syukur, nazar, dan lain-lain persembahan yang seharusnya untuk Tuhan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Kristus. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu, kita praktekkan hidup sebagai anak-anak Allah yang bergantung pada Tuhan. Kalau hari ini Tuhan cukupkan kita dengan pemasukan-pemasukan, maka kita juga harus ingat ada milik Tuhan di sana. Bukan soal seberapa besar yang harus kita persembahkan, tapi seberapa taat kita kepada Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku sebagai anak-anak Allah, mari kita praktekkan segala yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami boleh menerima sabda perkataanmu dengan leluasa tanpa dihalangi oleh apapun juga. Semua karena pemeliharaan dan anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa di sorga, dan kami menyerahkan untuk hidup kami masing-masing. Tuhan berkatilah dan jaga, jauhkan dari wabah virus COVID. Pakai kami maksimal bersaksi untuk Kristus, dan kebergantungan kami total kepadamu setiap waktu menandakan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun. Panggilan menjadi murid, Mazmur 95 ayat 7 dan 8. Tiba saatnya bagi kita Bapak Ibu menyerahkan persembahan kita. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini dimanapun berada, sekiranya berkenan mendukung pelayanan perintisan Gereja Metodis Immanuel Banjarmasin dengan segala kebutuhan yang masih banyak, termasuk kontrak tempat ibadah ini pada bulan April tahun depan akan habis. Kita membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu, seberapapun itu adalah cara Tuhan
bagi kita untuk terlibat di dalam pelayanannya. Dan kebutuhan-kebutuhan sarana administrasi kantor, sekretariat, 1 unit komputer atau laptop sangat dibutuhkan dalam masa-masa sekarang ini, Bapak Ibu. Maleakhi 3 ayat 10 sebagai nats persembahan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kita menyerahkan persembahan kita. Hidup ini adalah kesempatan. Persembahan yang kami kumpulkan ini, baik persembahan kolektif maupun persembahan janji iman dan juga lain-lain persembahan yang kami kumpulkan pada hari ini, yang juga kami kumpulkan di gereja dan juga di rumah-rumah jemaat, berkati Tuhan. Dalam setiap usaha dan pekerjaan jemaat, Engkau memeliharakan mereka, Engkau menopang dan menolong mereka di sana Tuhan, dan memberikan mereka kecukupan dan kesuksesan dalam usaha mereka. Kami sungguh menyerahkan ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami menyerahkan persembahan kami ini.
Amin. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.